Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan materi untuk mata kuliah data mining. Untuk itu silahkan bisa bergabung di kelas masing-masing. Yang mengikuti online bisa bergabung ya dengan Zoom di breakout room nomor 4. Oke, saya akan mulai saja untuk materi hari ini. Yaitu mengenai bagaimana analisis prediksi pada big data ya. Jadi model prediksi atau model analisis big data untuk prediksi atau peramalan. Nah, saya mulai saja untuk materi hari ini. Ya, jadi model prediksi pada big data. Ya. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan model prediksi atau sering disebutnya ini sebagai peramalan gitu ya. Jadi istilah prediksi di dalam konteks big data yang menerapkan mesin learning ya atau mesin pembelajaran yaitu sebuah kemampuan dari sistem untuk membuat estimasi ya atau untuk membuat perkiraan tentang nilai yang belum diketahui. Jadi nilai di masa depan yang belum diketahui, namun berdasarkan pada nilai atau data yang sudah diketahui dalam bentuk pola atau informasi yang terkandung di dalam data tersebut dan sudah tersedia sebelumnya. Jadi sumber dari peramalannya ya itu sumbernya dari data yang sudah diketahui sebelumnya. Jadi tanpa data sebelumnya maka akan sulit ya untuk melakukan peramalan karena mesin atau komputer akan belajar ya dari data-data yang ada. Nah, di dalam model prediksi big data ini ya, di mana fungsi prediksi ini adalah salah satu aspek utama ya dari banyak aplikasi machine learning. Karena memang prediksi ini akan memberikan nilai manfaat untuk memberi gambaran ya apa yang nanti akan terjadi ke depan gitu ya melalui prediksi, tapi bukan melakukan sesuatu yang tidak berdasarkan data. Jadi prediksi atau peramalan atau forecastingnya itu berdasarkan pada data. Nah, selain fungsi utama ini ada beberapa fungsi lain ya, di mana prediksi ini akan melakukan salah satunya adalah estimasi nilai. Jadi model mesin learning itu bisa juga digunakan untuk melakukan prediksi nilai-nilai yang belum diketahui berdasarkan pola yang ditemukan dalam data pelatihan. Nah, data pelatihan di sini adalah disebut sebagai data training, artinya data yang sudah ada ya atau data yang diobservasi gitu ya atau data fakta gitu ya, fakta-fakta yang sudah ada. Contoh misalnya untuk mengestimasi harga saham atau memprediksi harga saham, kemudian memprediksi penjualan produk apakah akan meningkat bulan depan ya atau stabil ya atau justru penjualan akan menurun ya berdasarkan pola-pola yang sudah dipelajari dari data. Selain itu misalnya juga untuk estimasi suhu atau cuaca ya, di mana bisa dilakukan perkiraan ya besok akan hujan, tanggal sekian akan hujan gitu ya. Itu ada proses di sana untuk pembelajaran mesin yang melakukan estimasi nilai. Nah, kemudian yang kedua adalah klasifikasi, di mana klasifikasi ini sistem bisa melakukan klasifikasi data ke dalam kategori atau kelas yang berbeda. Jadi mengelompokkan data supaya masing-masing data itu memiliki kelompok-kelompok. Ya, jadi tidak terlalu tersebar yang jumlahnya cukup banyak, mungkin ratusan, ribuan, bahkan jutaan data. Nah, data-data tersebut bisa dikelompokkan ya. Nah, ini bisa diterapkan ya untuk fungsi klasifikasi ini, yaitu misalnya untuk identifikasi email spam ya atau email sampah, email yang tidak kita kehendaki. Ya, itu biasanya masuk di email spam. Nah, itu contoh untuk klasifikasi sehingga kita bisa memberikan pembelajaran pada aplikasi email yang kita gunakan ya. Nah, itu kalau kita mendapatkan email yang bukan email yang seharusnya kita terima,
ya kita masukkan di spam. Tujuannya supaya itu nanti email akan belajar bahwa kalau ada email semacam itu, maka dia dimasukkan atau dikategorikan atau diklasifikasikan sebagai spam. Kemudian klasifikasi gambar ya. Jadi mengklasifikasikan gambar-gambar sesuai dengan kebutuhan ya. Entah itu mungkin gambar hewan ya, gambar produk atau gambar berupa angka, tulisan atau huruf dan sebagainya. Selain itu juga untuk deteksi penyakit berdasarkan gejala-gejalanya. Jadi dengan gejala tertentu bisa diklasifikasikan itu termasuk dalam penyakit apa. Kemudian fungsi yang lain yang melibatkan prediksi yaitu rekomendasi ya. Jadi di sini model dalam hal ini adalah fungsi prediksi bisa membuat prediksi tentang preferensi atau perilaku pengguna. Ya, jadi preferensi itu kebiasaan dari pengguna ya, misalnya konsumen ya di sini, untuk kemudian diberikan rekomendasi kepada pengguna tersebut secara lebih personal. Di misalnya user ya di internet atau pengguna internet sering menonton film misalnya di situs tertentu itu ya. Nah nanti di sana akan diberikan rekomendasi film apa yang akan diputar ya, diberikan judul rekomendasinya berdasarkan dari kebiasaan atau perilaku pengguna tersebut menonton film. Mungkin genrenya ya, film horor atau film action atau film apa. Nah kemudian selain itu juga rekomendasi untuk produk e-commerce. Jadi kalau kita mengakses sebuah website marketplace ya, misalnya ada banyak sekali ya website marketplace dan kita sering belanja dengan produk-produk tertentu yang kita minati gitu ya. Nanti ketika kita mengunjungi marketplace tersebut ya, apa yang sering kita lakukan ya di marketplace tersebut akan memberikan rekomendasi ya. Misalnya kita sering beli produk elektronik ya, nanti akan direkomendasikan produk-produk elektronik yang baru misalnya, yang sesuai dengan kebutuhan. Kemudian musik juga seperti itu ya, rekomendasi musik karena kita sering mengakses lagu-lagu tertentu atau musik tertentu. Nah, maka di situ akan diberikan rekomendasi jenis musik apa, mungkin judulnya ya dari musik itu diberikan kepada pengguna. Lalu yang keempat itu adalah pengenalan pola ya. Jadi mesin learning bisa mengidentifikasi pola yang kompleks dalam data yang sulit dikenali oleh manusia. Nah, ini bisa digunakan untuk melakukan prediksi ya dari berbagai aspek. Misalnya prediksi untuk pola perilaku konsumen ya. Prediksi untuk perubahan misalnya tren pembelian konsumen ya, atau tren transaksi konsumen ya, itu bisa dikenali ya. Nah, dengan demikian nanti ada prediksi untuk perilaku konsumen. Kemudian yang kelima adalah optimasi. Jadi optimasi ini adalah satu model yang bisa membantu dalam mengoptimalkan proses atau mengoptimalkan keputusan dengan cara membuat prediksi yang akurat ya. Misalnya dalam rantai pasokan atau supply chain ya, itu rantai pasokan itu rantai yang menunjukkan mulainya dari bahan baku sampai produk itu jadi kemudian dibeli oleh konsumen ya. Jadi mulai dari supplier, perusahaan, kemudian diproduksi, dipasarkan atau dijual, kemudian sampai di tangan perusahaan. Itu disebut dengan rantai pasokan. Nah, ini bisa dioptimalkan persediaannya berdasarkan prediksi atas permintaan dari perusahaan ya, permintaan pembelian komponen atau bahan baku ya, atau material tertentu. Kemudian yang keenam adalah peringatan dini. Nah, ini bisa digunakan ya data historis atau data-data sebelumnya, di mana model nanti bisa membantu dalam memberikan peringatan dini terhadap situasi atau masalah yang sifatnya potensial. Contoh misalnya prediksi kerusakan peralatan atau deteksi anomali keamanan ya. Jadi ada sesuatu yang anomali yang tidak biasanya terjadi. Nah, di sini ada kemungkinan untuk siaga 1 ya terhadap permasalahan keamanan ya. Atau anomali misalnya terjadi hal-hal yang
sudah dipelajari oleh mesin bahwa itu akan terjadi gempa, ya, akan terjadi tsunami, akan terjadi angin ribut, ya, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa dipelajari sehingga nanti akan dimanfaatkan, ya, untuk peringatan dini. Kemudian yang ketujuh, analisis resiko, ya. Nah, di dalam banyak domain prediksi itu digunakan untuk menganalisis resiko yang potensial. Contohnya itu dalam perbankan untuk memprediksi resiko kredit, ya, apakah kredit ini akan lancar, kredit ini akan macet, ya, atau kredit ini akan setengah lancar, ya, tapi sering terjadi terkendala dalam angsurannya misalnya, ya, itu beberapa kali terjadi denda, ya, yaitu keterlambatan. Nah, misalnya juga dalam asuransi, ya, untuk menilai risiko klaim dari nasabah asuransi. Nah, ini diperlukan, ya, untuk analisis risiko sehingga perusahaan asuransi mengeluarkan biaya untuk memberikan atas klaim, ya, dari nasabahnya sehingga itu disetujui dan nasabah mendapatkan layanan asuransi yang diinginkan. Nah, kemudian bagaimana dengan model-model prediksi yang bisa digunakan? Artinya rumusannya apa atau formulanya apa, ya, atau fungsi apa yang bisa dilakukan, ya. Nah, di sini model ini kita sebut sebagai pembelajaran mesinnya, ya. Jadi model ini nanti bisa digunakan untuk melakukan prediksi atau forecasting, dan tentu tergantung pada jenis datanya. Nah, nanti ada data yang harus dirubah dulu, ya, dari string, ya, ke numerik, ya, itu harus ada perubahan dulu, ya. Atau kalau datanya sudah numerik, ya, maka data itu bisa langsung diolah, ya, untuk model-model tertentu. Nah, dari beberapa model machine learning yang sering digunakan untuk prediksi atau forecasting, yang pertama adalah regresi linear. Nah, ini, ya, regresi linear ini yang paling banyak digunakan, lebih cocok untuk memodelkan hubungan yang linear, ya. Jadi hubungan di antara variabel-variabel yang dipengaruhi dan variabel yang bebas, ya, atau tidak dipengaruhi, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Nah, ini biasa digunakan ketika Anda nanti memiliki variabel yang sifatnya kontinu, ya, dan ingin melakukan prediksi nilai numerik tertentu, gitu, ya, dengan regresi linear, ya. Nah, contohnya misalnya pengiriman pesanan misalnya, ya. Pengiriman pesanan ini tergantung pada beberapa variabel, ya, yaitu yang pertama jarak, ya, dan waktu, ya. Jadi semakin panjang jaraknya, gitu, waktunya akan semakin lama. Nah, ini kaitannya dengan variabel independen dan dependen itu, ya. Jadi artinya waktu ini tergantung jarak, ya. Nah, berarti waktu ini variabel yang dependen, ya, jaraknya adalah variabel yang independen. Nah, jadi kalau jaraknya semakin panjang, waktunya semakin lama, ya. Kalau jaraknya pendek, berarti waktunya semakin cepat, gitu, ya. Tapi ada juga variabel lain mungkin yang berpengaruh, misalnya lampu merah, ya. Nah, ketika lampu merah, ditemui lampu merah, maka harus berhenti. Nah, ini akan menambah waktu, ya, waktu lamanya pengiriman. Kemudian ada juga misalnya ada kecelakaan, ya, atau ada perbaikan jalan. Nah, itu ada hal-hal variabel lain yang berpengaruh. Nah, ini diselesaikan dengan regresi linear, ya. Kemudian decision tree, ya, ini metode yang kedua atau model prediksi yang kedua, ya, ini akan sangat bagus, ya, untuk masalah klasifikasi dan regresi, ya. Jadi untuk mengklasifikasikan dalam kelas atau kelompok tertentu dan untuk melakukan regresi atau untuk melakukan estimasi atau prediksi. Decision tree ini bisa digunakan untuk memecah data berdasarkan serangkaian keputusan untuk melakukan prediksi. Nah, jadi karena bentuknya ini struktur pohon, gitu, ya, decisionnya keputusan, tree-nya pohon, jadi keputusan membentuk struktur pohon, gitu, ya. Nanti akan menghasilkan rule atau menghasilkan aturan, ya, jika maka, ya, jika A maka B, ya, jika A sama dengan sekian, B sama dengan sekian, maka C-nya sekian, seperti itu, ya. Jadi ini contoh dari decision tree yang digunakan untuk
prediksi. Nanti kita akan tunjukkan contohnya ya. Kemudian ada random forest. Nah, random forest ini merupakan multi decision tree, yaitu kombinasi dari banyak decision tree. Kalau decision tree saja itu struktur pohonnya tunggal, hanya satu. Tapi kalau random forest ini struktur pohonnya itu lebih dari satu. Nah, random forest ini bisa meningkatkan kinerja dan ketahanan terhadap overfitting yang terjadi pada data, ya, dibandingkan dengan decision tree tunggal, ya. Nah, sehingga nanti di random forest ini hasilnya biasanya lebih baik ya dibandingkan decision tree. Kemudian yang berikutnya adalah support vector mesin atau SVM. Ini ditemukan oleh peneliti dari Google ya. Support vector mesin, di mana model ini sesuai untuk klasifikasi dan regresi juga, di mana SVM akan mencari batas keputusan yang optimal dan bisa diterapkan pada data yang sifatnya linear maupun non-linear ya. Nah, jadi data yang linear biasanya bisa menggunakan regresi linear, tapi kalau untuk data yang non-linear itu bisa menggunakan support vector mesin ya. Nah, jadi di sini nanti akan menggunakan garis pemisah di antara data ya. Ada beberapa alternatif ya, hyperplane atau garis pemisahnya. Nah, ini yang paling optimal yang mana? Di support vector mesin ini nanti akan mencari mana yang paling optimal. Kemudian neural network. Neural network ini adalah sebuah model jaringan saraf tiruan yang disebut dengan pembelajaran mendalam ya, atau deep learning, yang bisa memodelkan hubungan yang sangat kompleks, di mana neural network ini bisa digunakan untuk memprediksi dalam berbagai domain. Jadi banyak domain bisa diselesaikan dengan neural network ya. Tapi sering juga atau sering kalinya dia memerlukan jumlah data yang besar. Jadi kalau datanya cukup besar dan banyak ya, bisa menggunakan neural network untuk mempercepat proses menghasilkan prediksinya. Kemudian yang ke-6 yaitu time series model. Nah, ini model yang menggunakan data time series ya, urut waktu ya. Jadi berdasarkan urutan waktu di sana ada data. Nah, model ini misalnya menggunakan ARIMA atau Auto Regressive Integrated Moving Average dan SARIMA atau Seasonal Auto Regressive Integrated Moving Average. Biasanya ini digunakan untuk memodelkan dan memprediksi data yang sifatnya adalah time series ya, data yang berurutan berdasarkan waktu. Kemudian ada K-nearest network atau KNN ya. Ini metode yang sifatnya non parametrik, jadi nggak perlu ada parameter karena akan digunakan distance ya, pengukuran jarak ya antara pusat data dengan semua data yang ada di kelompok ini ya. Jadi dengan model KNN ini pengukuran jarak terdekat itu akan menjadi dasar ya untuk menentukan kelompoknya atau untuk menentukan klasternya ya. Jadi berdasarkan kemiripan atau kesamaan data. Nah, kemiripan dan kesamaannya ini dihitung berdasarkan jarak terdekatnya dengan data. Dan K-nearest network ini sesuai untuk data yang pola datanya itu sifatnya lokal ya. Jadi hanya di lokal tertentu saja ya, di kelompok-kelompok tertentu saja. Ini bisa menggunakan K-nearest network. Nah, kemudian di dalam prediksi nanti kita juga bisa mengukur kesalahan dari model prediksinya. Jadi prediksi itu tidak 100% hasil prediksinya selalu benar ya, atau satu gitu ya. Tapi bisa juga prediksi ini bisa salah. Jadi nilai aktualnya apa, prediksinya berbeda dengan nilai aktual ya. Misalnya nilai aktualnya 1, ternyata diprediksi 0. Nilai aktualnya 0, diprediksi 1. Ini berarti terjadi kesalahan. Nah, ada sebuah metode namanya root mean square error atau RMSE. Ya, ini adalah sebuah cara ya yang standar digunakan dan populer digunakan untuk mengukur kesalahan satu model dalam memprediksi data kuantitatif yang menunjukkan seberapa tersebarnya data di sekitar garis yang paling sesuai atau yang paling cocok. Ya. Nah, sehingga root mean square error ini
kalau dirumuskan adalah akar kuadrat atau pangkat setengah ya, akar kuadrat dari rata-rata kesalahan yang dikuadratkan, dan karena itu lebih sensitif terhadap outliers, yaitu data-data yang di luar data yang populasi ya, jadi data yang seharusnya berkumpul di situ tapi ada data pencilan-pencilan itu ya, data yang ada di luar kumpulan data itu ya. Nah, di sini nilai yang lebih rendah itu akan menunjukkan modelnya lebih akurat. Maksudnya hasil RMSE-nya ini kalau dihitung nilai yang rendah itu semakin bagus. Nah, sehingga RMSE ini bisa berkisar antara 0 sampai tidak terhingga. Di mana RMSE bisa berorientasi negatif ya, di mana nilai yang lebih rendah akan menunjukkan nilai yang lebih baik. Jika nilai RMSE-nya lebih kecil, hal ini berarti bahwa nilai yang diprediksi dekat ya dengan nilai yang diamati. Jadi RMSE kecil maka akan semakin dekat ya. Kalau 0 seperti itu ya, nilainya 0 itu berarti persis sama. 0,00 sekian yaitu sangat mendekati gitu ya. Jadi nilai prediksi dengan nilai yang aslinya atau nilai yang diamati atau diobservasi itu nilai aslinya. Dan sebaliknya kalau RMSE-nya lebih besar berarti nilai prediksinya itu kesalahannya besar ya. Jadi tidak mirip hasilnya dengan nilai aktual. Nah, ini rumus untuk mengukur kesalahan model prediksi, yaitu RMSE sama dengan sigma dari nilai hasil observasinya dikurangi dengan nilai hasil prediksinya, kemudian diakar dibagi dengan n ya, jadi dikuadratkan tetapi pangkat setengah ya. Jadi ini berarti akar YI minus YI bar dibagi dengan n. N-nya adalah jumlah data, I-nya adalah indeks dari data. Jadi kalau ada data 100 ya, berarti di situ Y1, Y2 sampai Y100. Kemudian kalau sudah diprediksi, nilai prediksinya adalah Y bar 1 di situ ya. YI1 berarti Y bar 1, Y bar 2 sampai 100. Nah, ini contoh dari prediksi untuk COVID ya. Apakah akan diprediksi sembuh atau akan diprediksi meninggal? Ya, di sini ada data COVID ya selama 1 tahun, yaitu di tahun 2021. Mulai 1 Januari 2021 sampai 31 Desember 2021. Jadi ini 1 tahun ya, jumlahnya ada 363 record atau 363 data. Nah, di sini ditunjukkan bahwa tanggal 1 Januari ya, closing jam 12 siang itu ya, yang positif 913, yang sembuh 18.000 sekian, yang meninggal 1.658. Kemudian tanggal 2 itu yang positif menjadi 880 ya, yang sembuh 18.321, yang meninggal menjadi 16.675. Nah, ini yang sembuh sama yang meninggal meningkat ya, angkanya meningkat ya, jadi dari 18.000 sampai Januari tanggal 5, kemudian di tanggal 6-nya meningkat jadi 19.000 sampai tanggal 9, kemudian di tanggal 10 meningkat menjadi 20.000, kemudian di bulan Desember meningkat menjadi 82.000 sekian sampai terakhir di 31 Desember 82.699. Nah, kemudian yang meninggal juga meningkat ya di sini. Nah, yang positif menurun, berarti pada bulan Desember itu ya terjadi penurunan yang positif ya. Jadi sudah tidak ada yang terjangkit ya di bulan Desember tahun 2021 ya. Ini ditunjukkan misalnya mulai tanggal 27 sampai 31 ini tidak ada yang positif terkena tanggal 27 sampai 28 ini tidak ada yang terkena COVID ya, tapi tanggal 29, 30 dan 31 ini berurutan bertambah lagi jadi 6, kemudian 6 lagi dan 5 di tanggal 31 Desember ya. Nah, di sini setelah data diolah menggunakan model prediksi yang tadi kita sudah sebutkan, ada deep learning ya, kemudian ada decision tree, kemudian ada random forest, ada gradient boosting tree, ada support vector machine gitu ya.
Nah, ternyata di sini yang paling cepat ya kalau kita lihat ya, ini prediksi untuk apa namanya yang meninggal ya. Yang paling cepat di sini waktunya hanya 12 detik ya, 12 second. Tapi ada yang lebih cepat lagi nih ya, 3 second. Ada yang lebih cepat lagi ya, 547 millisecond. Lebih cepat lagi 772 millisecond. Jadi yang deep learning ini yang paling cepat ya untuk apa namanya proses prediksinya ya, menjalankan algoritmanya. Kemudian yang paling lama itu adalah yang gradient boosted tree. Tapi di sini hasilnya errornya yang paling tinggi ini adalah ini ya. Jadi RMSE di sini root mean square errornya yang paling kecil nilainya adalah gradient boosted tree, yaitu 27,677. Yang kedua diikuti oleh decision tree 39,869. Kemudian support vektor mesin 83, sekian. Kemudian random forest 126, sekian. Deep learning 196, sekian. Jadi yang digunakan bukan kecepatan ya, tetapi adalah apa? Ketepatan atau keakurasian prediksinya. Nah, karena errornya yang paling kecil ini adalah gradient boosted tree, maka ini yang apa namanya nilai akurasinya bagus ya, jadi errornya kecil. Nah, di sini hasil prediksinya ya untuk yang deep learning yang pertama, yang ini ya deep learning. Di sini dari sekian data yang ada, ini prediksi meninggal ya. Jadi data aslinya ini yang meninggal di tanggal 1 yaitu 1658, diprediksi oleh deep learning ya, pembelajaran mesin ini 1456, lebih kecil ya, jadi prediksinya lebih kecil. Kemudian di tanggal 2 1675 yang meninggal diprediksinya lebih besar 1797. Kemudian di tanggal 3 ini 1722 yang meninggal, ini data faktanya ya, aslinya. Setelah diprediksi itu ternyata 1675, jadi lebih kecil lagi ya. Nah, jadi di sini nilai apa aktual sama nilai prediksinya semakin dekat ya atau sama ya, itu berarti semakin errornya kecil ya, nilai akurasinya tinggi berarti ya. Nah, ini data prediction chartnya ya, jadi ini garis regresinya ya, ini data-data yang diprediksi ya, semakin mendekati garis merah ini ya, data-data ya hasil prediksi ini berarti semakin bagus, artinya errornya semakin kecil ya. Jadi semakin menjauhi garis ini ya, maka errornya semakin besar ya. Ini ada beberapa yang tepat ya, tapi lebih banyak ini ya. Jadi tidak terlalu ke kiri atau tidak terlalu ke kanan ya di sini. Jadi datanya prediksinya cukup baik ya, errornya tidak terlalu besar juga. Nah, kemudian untuk yang decision tree tadi ya, decision tree ini data aktualnya 1658, diprediksinya 1720 ya, jadi mendekati ya, tidak terlalu jauh seperti yang sebelumnya. Kemudian di data nomor 2 tanggal 2 Januari 1675 prediksinya 1720 ya, lebihnya 300-an ini ya. Kemudian data nomor 3 ini mendekati ya, hanya 2 ini 2,667 ya, 1722 aktualnya, prediksinya 1720 ya. Yang keempat turun lagi ya, 1751 ternyata lebih rendah ya, 1720 dan seterusnya. Nah, ini semakin mendekati semakin bagus ya. Nah, kalau kita lihat datanya semakin baik ya, karena mendekati garis regresinya di sini ya. Jadi hasil-hasil prediksinya ya, ini data-data hasil prediksinya banyak yang mendekati garis regresinya. Nah, untuk yang random forest, yang decision tree multi ya, jadi banyak decision tree, yang meninggal 1658, prediksinya 2072 ya, ini terlalu jauh ya. Kemudian yang kedua 1675 yang meninggal di tanggal 2 Januari, prediksinya 2058, ini cukup jauh juga
Ya, sehingga kalau kita lihat datanya di prediction chart-nya di sini ya. Nah, ini ada data-data hasil prediksi yang cukup jauh ya dari garis regresinya. Ini garis prediksinya ya. Nah, ini ada beberapa yang mungkin tepat, yang terlihat sangat tepat ini ya. Ada beberapa, tapi tidak hampir tidak semua ya. Jadi apa namanya? Nilai errornya masih besar. Kemudian yang support vektor mesin ini, support vektor mesin yang meninggal 1658, prediksinya 1867 ya. Jadi selisih 200-an ya. 200 poin. Kemudian 2 Januari 1675, prediksinya 1831 dan seterusnya di sini. Ya, ini dihitung rata-rata nanti ya, keseluruhannya dihitung rata-rata berapa nilai errornya. Nah, kalau kita lihat di support vektor mesin juga banyak yang mendekati garis prediksinya, tapi ada juga data-data yang di luar garis prediksinya ya. Nah, sekarang kita akan mencoba dengan menggunakan rapid miner ya. Jadi saya akan share dulu. Nah, di sini kita gunakan rapid miner untuk menganalisa prediksi dari apa namanya? Data COVID ya, COVID tahun 2021. Nah, di sini kalau kita lihat datanya ya dari COVID tahun 2021, ini COVID di Semarang ya. Jadi kita masukkan datanya di sini. Kemudian kita lihat hasilnya atau outputnya ya, kita running. Nah, di sini mulai tanggal 1 Januari ini datanya ya, mulai tanggal 1 Januari yang positif 913, yang sembuh 18.000 sekian, yang meninggal 1.600 sekian ya. Tadi yang meninggal yang kita tunjukkan hasil prediksinya, nanti kita lihat yang sembuh ya hasil prediksinya. Nah, ini data dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember ya. Ini berarti ada 363 rekod. Nah, kemudian kita bisa lihat statistiknya ya di tanggal itu. Kita klik di sini. Nah, seperti ini. Kita lihat lebih detail menggunakan yang support ya. Ini ternyata tidak support, hanya support yang histogram. Nah, ini bisa dilihat di bulan Januari sampai Februari ya. Ini tanggal 1 sampai hampir kira-kira tanggal 8 atau 9 ini ya. Itu ada 37. Nah, ini tanggalnya di atas nih kelihatan ya. Nah, kemudian di bulan Februari sampai Maret ya, ini sekian, ada 36 dan seterusnya ke sana. Jadi kita bisa lihat statistiknya di sini yang positif, ini statistiknya yang positif. Ya, jadi menurun tadi ya. Dari data positif kemudian naik lagi gitu ya. Jadi yang dari awal positifnya 131 ini di bulan Januari ini, awal-awal ya. Terus di bulan berikutnya Februari, Maret, April, Mei sampai ke sana. Nah, kemudian yang sembuh ini bisa kita lihat di sini. Nah, ini yang sembuh meningkat ya. Jadi meningkat tapi sempat turun ya di angka 60.000. Ini yang sembuh 6 ya. 65.000 yang sembuh 11. Di angka 70.000 sampai 75.000 sekian 11. Di angka 80.000 yang sembuh 145. Di antara 76 sampai 82.000 sekian. Ya. Nah, kemudian dari data ini kita mau olah ya. Data COVID ini yang tadi ya, data COVID ini kita akan olah menggunakan beberapa model machine learning atau pembelajaran. Nah, di sini kita akan pilih prediksi ya, karena kita mau memprediksi. Kalau tadi prediksinya meninggal untuk penjelasan awal tadi, yang di awal PowerPoint tadi ya. Nah, ini sekarang untuk prediksi yang sembuh ya. Jadi untuk prediksi yang sembuh, ini kolom yang sembuh ini yang nanti akan diprediksi ya. Nah, kemudian di sini data-data
prediksi yang sembuh ya. Jadi tadi sempat turun kemudian meningkat ya, yang sembuh. Nah, kemudian kita lanjutkan bahwa kita hanya ingin memprediksi yang sembuh, berapa prediksinya untuk setiap bulannya atau setiap harinya ya. Jadi kita tidak memerlukan yang warna merah ini ya. Ini yang meninggal ya, karena kita tidak memprediksi yang meninggal, maka yang merah ini tidak kita sertakan ya, tidak kita centang. Nah, berikutnya kemudian kita pilih modelnya ya. Di sini generalized linear model, ini yang tadi yang model yang menggunakan regresi linear ini ya. Nah, ini bisa disertakan ya. Boleh ya. Kemudian deep learning ya, decision tree ya, tadi ini langsung di set automatically optimize ya, dioptimalkan ya oleh AutoML. Kemudian random forest ya, gradient boosted tree sama support vector mesin ya. Nah, kemudian kita jalankan ya. Nah, di sini nanti akan dijalankan bagaimana melakukan prediksi dengan beberapa model ya, dari generalized linear model, kemudian deep learning, kemudian decision tree, random forest, gradient boosted tree, dan support vector mesin. Nah, dia berproses ya. Di sini kita cek root mean square errornya di sini ya. Nah, ini masih berproses sampai random forest. Kemudian di gradient boosting ini masih dalam proses prediksi ya. Nah, kecepatan dari pemrosesan ini yaitu tergantung dari spesifikasi komputer yang kita gunakan ya. Semakin tinggi spesifikasinya ya, dengan prosesor yang cukup cepat ya, atau yang sangat cepat ya, misalnya Core i7 atau Core i9 ya, dengan memori yang besar, ini akan mempercepat hasil dari pemrosesan untuk masing-masing model ya. Nah, jadi kalau kita lihat di urutannya ya, total waktu di sini untuk melakukan prediksi ya, ini dalam hitungan second semua ya, 5 detik untuk generalized linear model, kemudian deep learning 3 detik ya, decision tree 1 detik, random forest 4 detik, gradient boosted tree 41 detik, dan support vector mesin 3 detik. Jadi yang paling lama ini yang gradient boosted tree. Waktu untuk trainingnya di sini ya, untuk pembelajarannya ini masih dalam second sama millisecond ya. Untuk decision tree itu belum ada 1 detik, sudah selesai trainingnya. Random forest ini lebih cepat lagi ya, 242 millisecond. Nah, yang gradient boosted tree ini 2 second ya. Kemudian yang support vector mesin 369 millisecond atau milidetik. Nah, kalau kita lihat hasilnya, yang root mean square errornya paling kecil, itu berarti yang paling bagus melakukan prediksi ya. Jadi kalau kita lihat yang mana ini, yang ini ya, gradient boosted tree ini ya, ya best performance. Jadi performa yang paling bagus ya, 370 sekian ya. Kemudian diikuti dengan decision tree di sini ya. Ini fastest total time, paling cepat ya waktunya, 96 millisecond, 587 root mean square errornya ya. Kemudian baru diikuti dengan deep learning ya, 2000 sekian, 2 juta sekian, yang ini 3 juta sekian, yang ini 7 juta sekian ya, atau 2,669,252 ya, 3,128,284. Nah, ini kalau kita lihat di masing-masing prediksinya tadi ya, untuk yang generalized linear model, ini yang model linear ya, tadi yang pendekatan pertama tadi, itu yang sembuh ya, data faktanya adalah 18.000 sekian, prediksinya 19.000 sekian ya. Kemudian data 2 Januari itu yang sembuh 18.000 sekian, prediksinya 19.000 sekian. Jadi ya hampir mendekati ya, prediksinya hampir-hampir mendekati.
Nah, ini kalau kita lihat prediction chartnya begini bentuknya nih. Ini kalau generalized linear model ya. Jadi di awal-awal bagus ya, kemudian berikutnya di sini ya terjadi apa namanya error yang cukup besar ya karena menjauhi garis prediksinya. Kemudian error yang cukup besar juga, baru kemudian mendekati lagi garis prediksinya ya. Tetapi tidak apa namanya seperti yang di awal ini ya. Ini yang cukup bagus ya. Nah, untuk yang deep learning ini prediksinya ya. Nah, jadi kita buka aja ini prediksinya yang sembuh untuk tanggal 1 Januari 18.000 sekian, prediksinya 15.000 sekian ya, di bawah ya, jauh di bawah. Nah, untuk yang data kedua 18.000 sekian, prediksinya 19.800 sekian, berarti mendekati ya. Ini data yang kedua ini mendekati. Data yang ketiga 18.800, yang ini 18.100 sekian. Jadi lebih mendekati lagi. Nah, ini semua data ini nanti di rata-rata ya. Jadi ini data prediksinya dari tanggal 1 Januari ya sampai keseluruhan data ya. Nah, kemudian kita cek juga di decision tree ya. Di decision tree ini prediksinya bagus ya. Ini 18.000 sembuh tanggal 1, prediksinya juga 18.000 sekian ya. Selisihnya ada sekitar 700 ini ya. 650 ya. Kemudian 18.000 masih ya, 18.000 prediksinya. Aktualnya 18.000 di tanggal 3 juga sama aktualnya, bahkan ini hampir mendekati ya 18.828, ini 18.803. Nah, kalau kita runut ke bawah ini juga bagus ya, mendekati terus ya, ini di 23, ini 23 ya, 23, 23 dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat prediction chartnya pasti bagus ya, karena akan mendekati garis prediksinya ya, garis linearnya. Nah, ini seperti ini. Kemudian yang random forest prediksinya di sini. Nah, ini hari pertama 1 Januari 18.000 sekian, prediksinya 21 ya, cukup jauh. Terus tanggal 2 18.000 sekian, prediksinya 21.000 sekian ya. Ini cukup jauh untuk yang random forest, sehingga prediction chartnya ini hampir mirip yang apa namanya generalized linear model tadi. Ya, di tengah-tengah ini ya prediksi errornya cukup besar, kemudian mendekat lagi ya di sini. Ya, ini hampir mirip dengan generalized linear model. Yang gradient boosted tree di sini kita lihat prediksinya ini juga mendekati yang GPT ya atau GPT 18.000, prediksinya 19.000. Tanggal 2 18.000, prediksinya 19.000. Tanggal 3 18.000, prediksinya 19.000 dan seterusnya sampai ke bawah. Nah, kemudian terakhir support vektor mesin. Nah, ini prediksinya untuk support vektor mesin ini cukup jauh ya. 18.000 diprediksi berapa nih? 31.000 sekian. Kemudian tanggal 2 18.000 diprediksi masih di angka 30-an ya, 30.000 sekian. Yang ketiga juga sama ya. Nah, jadi di sini kita bisa melihat ini datanya ya. Kemudian statistiknya yang positif, ini yang sembuh, ini yang positif. Kemudian ini yang pertanggalnya ya, 1 hari dalam 1 bulan. Ini 1 hari dalam 1 minggu, ada 1 orang ya. Day of week yang kedua, ini minggu yang kedua, minggu yang ketiga, minggu yang keempat dan seterusnya. Nah, jadi di sini kita bisa melihat dari perbandingan antara model-model yang digunakan itu yang paling bagus untuk data ini ya, untuk data COVID-19 ini, untuk prediksinya itu yang bagus, itu paling bagus adalah gradient boosted tree, kemudian diikuti sama decision tree dan deep learning. Ya, yang lain masih tinggi error RMSE-nya atau root mean square error-nya. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini ya. Kita melihat bagaimana proses prediksinya menggunakan software Rapid Miner ya. Ini nanti bisa di-download, kalau mengendaki bisa di-download.
dari situsnya RapidMiner dan kita bisa gunakan untuk melakukan prediksi ya dari data-data yang ada. Baik, mungkin ada pertanyaan sampai di sini, silakan. Jika ada yang akan ditanyakan boleh. Selamat Betul. malam Mas Adib. Mas Adib ada yang mau tanyakan nggak Mas? Silakan Mas Adit. Mas Untuk Adit materi hari sendirian ya ini. ini, yang lain online ya berarti ini ya. Iya Pak online. Ada yang tanyakan nggak Mas? Mungkin ada yang tanyakan materi hari ini tentang prediksi. Oh, saat ini tidak ada, Pak. Sudah ada gambaran ya Mas Adib ya, prediksi itu kayak apa gitu ya dari data seperti ini. Terus diprediksi pakai rumus. Gimana, Pak? Ya, Mas Adib sudah ada gambaran ya bagaimana proses prediksinya di big data ya. Belum ada, Pak. Ah ya ya. Enggak, maksud saya Ini gini Mas, untuk dari materi hari ini kan tentang forecasting untuk ramalan. Kira-kira sudah dapat gambaran belum tentang materi hari ini tentang peramalan iya seperti ini iya gitu? maksudnya gitu. Sudah ada belum Mas? Oh, untuk gambaran sedikit-sedikit, Pak. Cuma ini kan tadi karena saya kuliahnya sambil ini apa namanya jaga anak, jadi nggak terlalu konsen. Ah, iya iya iya. Nggak Tapi apa-apa garis Mas. Nanti garis apa besarnya nanti apa? bisa ditangkap ya. Oke, 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 baik, baik ya. Semoga bisa nanti ditonton kembali aja. Barangkali ada yang terlewat ya, karena sambil menjaga. Pak, nanti bakal saya ulas lagi. Oke, oke, ya, baik, Mas Oke Adib. Mas, makasih Mas. Mm-mm. Baik, Pak Chandra, kita cukupkan ya, Pak Chandra. Pak Oke Pak, Adib, monggo Pak. ye, terima kasih atas Oke Pak. perhatiannya. Kita akhiri materi hari ini. Selamat berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.